Hai Bunda, Mama cantik serta sahabat teman masak semuanya. Kadang di rumah kita ada sisa tepung beras yang tidak terpakai dan kita bingung mau dibuat apa sih. Dalam video ini kita akan membuat sebuah kue yang enak dan lezat. Dan inilah Bunda, Mama cantik serta sahabat teman masak semuanya, kue Nogosari yang kita buat dari sisa tepung beras yang ada di rumah kita, dan pastinya keluarga pasti akan menyukainya. Rasanya yang gurih karena ada santan di dalamnya, kemudian rasanya yang manis karena ada pisang yang ada di dalamnya, membuat kue ini sangat enak dan digemari oleh semua orang, serta dengan tekstur yang lembut dan sedikit kenyal serta pecah ketika kita memakannya. Untuk bahan yang kita pergunakan sangat sederhana, yaitu kita membutuhkan tepung beras putih. Nanti kita akan memerlukan 2 gelas takar, kemudian ada gula pasir, ada sedikit garam, ada pisang tanduk, kemudian kita menggunakan santan segar, bukan santan instan. Kemudian ada pasta pandan. Langkah awal, kita takar tepung beras dengan menggunakan gelas belimbing. Kita memerlukan 2 gelas belimbing. Dalam video ini kita tidak menggunakan berat, tapi kita menggunakan takaran. Langkah berikutnya adalah kita memasukkan santan segar ke dalam panci. Awal kita rebus santan hingga mendidih. Untuk ukuran santan yang kita perlukan adalah 1,5 gelas belimbing. Kemudian kita masukkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan, kemudian 1 pucuk sendok teh untuk ukuran garam. Kemudian untuk penggunaan pasta pandan, kita menggunakan pasta pandan hijau. Kita memerlukan 3 tetes pasta pandan untuk memberikan warna pada adonan tepung agar lebih menarik. Setelah santan mendidih, yang perlu kita lakukan adalah mematikan apinya. Untuk proses berikutnya, kita memasukkan santan yang sudah mendidih ke dalam tepung beras. Kita masukkan semuanya sampai habis. Untuk proses selanjutnya, kita mencampur tepung beras dengan santan yang sudah ada. Ketika di rumah tidak mempunyai sarung tangan, kita bisa menggunakan lap ataupun kain untuk membalut tangan kita agar tidak terlalu panas. Yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam plastik agar dalam proses pengaduan tidak lengket di tangan dan juga tidak panas. Setelah proses pencampuran ataupun pengaduan selesai dan adonan sudah kalis, langkah selanjutnya adalah kita mencetak adonan untuk proses pembuatan Nogosari. Langkah awal, kita ambil beberapa adonan, diletakkan di atas plastik. Tujuannya
agar tidak lengket di tangan, dan juga adonan tersebut kalis dengan plastik. Kemudian kita pipihkan dan kita beri pisang tanduk yang sudah kita potong-potong. Kemudian kita balurkan sampai rata agar pisang tersebut tidak kelihatan lagi. Setelah adonan dirasa cukup, untuk langkah selanjutnya adalah kita memasukkan ataupun kita membungkus adonan tadi dengan menggunakan daun pisang. Dalam proses pembungkusan adonan dengan daun pisang, langkah-langkahnya seperti ini ya Bunda. Kita bisa melihat dalam video ini. Nah, lakukan untuk adonan yang berikutnya sampai adonan itu habis dengan cara yang sama, dibungkus dengan daun pisang. Setelah adonan kita bentuk, kemudian proses selanjutnya adalah pengukusan. Dalam proses pengukusan ini, waktu yang kita perlukan adalah 45 menit. Kita pastikan bahwa seluruh adonan benar-benar sudah matang Bunda. Kelihatan dari warna daun sudah agak kecoklat-coklatan. Itu berarti adonan telah matang. Dan inilah Bunda Mama Cantik serta sahabat demen masak semuanya, kue nogosari yang sudah kita buat dan sudah kita kukus. Beginilah bentuknya ketika adonan tersebut sudah matang. Terima kasih telah bergabung di channel Demen Masak. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.